Don't worry about me. Get to the Unity. They're here. Mega Geekbot. Halo semua, selamat datang kembali di Mega Geekbot. Di video kali ini kita akan unboxing salah satu versi Batman yang menurut saya cukup unik dari era Snyderverse, yaitu Batman Tactical Batsuit with Goggles On dari Zack Snyder Justice League. Nggak pakai lama yuk, langsung aja kita cek videonya. Tapi sebelum dimulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer. Belakangan ini saya memang cukup sering mengulas figur dari Zack Snyder's Justice League. Namun bukan berarti saya tidak menyukai DCU yang sedang dibangun oleh James Gunn. Sebagai penggemar DC, saya justru senang bisa menikmati berbagai versi dan interpretasi karakter yang berbeda. Bagi saya, keberagaman itulah yang membuat dunia DC selalu menarik untuk diikuti dan dirayakan bersama. Gak apa-apa ya saya curhat sedikit sambil unboxing, dan seperti biasa, figur dan aksesorinya ditata menggunakan tray plastik transparan. Kesan pertama saya saat melihat figur ini secara langsung adalah tampilannya yang cukup berbeda dibanding Batman standar, khususnya untuk tampilan Batman di layar lebar. Armor berwarna abu-abu metalik dipadukan dengan detail hitam membuat figur ini terlihat lebih agresif dan siap tempur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu detail figurnya. Batman Tactical Batsuit ini didasarkan pada penampilan Batman dalam Zack Snyder Justice League saat menghadapi ancaman para demon dan memimpin Justice League dalam pertempuran terakhir melawan Steppenwolf. Tactical Batsuit sendiri merupakan versi armor yang lebih kuat dan lebih protektif dibanding kostum regulernya. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah Batman yang terlihat benar-benar siap berperang. Mulai dari goggles, armor tambahan, strap taktis, hingga siluet tubuh yang besar, membuat figur ini tampil berbeda dibanding mayoritas figur Batman live action lainnya. Bahkan, ketika dipajang di antara koleksi Batman lain, versi Tactical Batsuit ini biasanya langsung mencuri perhatian karena desainnya yang unik. Masuk ke detail secara dekat dan kita mulai dari bagian kepala. Inilah bagian yang menurut saya menjadi daya tarik utama dari figur ini. McFarlane berhasil memberikan bentuk cowl yang cukup agresif dan menurut saya, garis wajah Ben Affleck juga berhasil terekam dengan sangat baik pada pahatannya. Walaupun bagian mata tertutup dengan goggles taktis, kita bisa mengenali langsung bahwa di balik topeng Batman itu adalah sosok Ben Affleck. Ini keren banget. Bergerak ke bagian dada. Inilah area yang paling banyak mengalami perubahan dibanding kostum standar Batman di film Zack Snyder. Logo kelelawar yang berukuran besar tetap hadir di bagian dada, tetapi kini hadir dengan lapisan armor tambahan. Seluruh area torso dipenuhi panel-panel armor yang memberikan kesan perlindungan ekstra. Selain itu juga banyak tambahan detail tekstur sehingga armor tidak terlihat polos. Ketika diperhatikan dari dekat, hampir seluruh permukaan kostum memiliki pola yang berbeda-beda. Ada bagian yang menyerupai material Kevlar, ada yang terlihat seperti pelat baja ringan, dan ada pula area yang menyerupai kain taktis. Walaupun begitu, masih banyak detail-detail kecil yang terlewati dari figur Batman ini, terutama pada sisi pewarnaan. Di bagian pinggang, kita mendapatkan utility belt yang terbuat dari bahan karet plastik yang fleksibel. Detail kantong dan buckle teraplikasi cukup baik. Tapi sayang warna emas pada belt yang seharusnya ada dan memberikan kontras yang menarik malah ditiadakan. Seharusnya belt ini menjadi salah satu titik fokus visual yang membantu memecah warna gelap pada figur. Sekarang kita lihat bagian jubahnya Batman. Jubahnya menggunakan material plastik khas McFarlane. Walaupun bukan soft goods, sculpt lipatan dan detail tekstur pada kainnya tampak cukup natural. Dari belakang kita bisa lihat lipatan jubah yang bergelombang memberikan kesan dinamis pada figur Batman meskipun sedang berdiri diam. Detail di balik jubahnya Batman, yaitu pada bagian punggung, juga menjadi perhatian dari McFarlane. Detail berupa tampilan armor, tekstur, dan utility belt di bagian belakang tetap dihadirkan pada figur Batman ini. Pahatan kepala Batman ini sebenarnya bagus banget. Lebih bagus jika dibandingkan detail pahatan kepala Batman BVS. Tapi sayang banget detail warna abu-abu pada bingkai gogglesnya diabaikan. Untuk artikulasi, Batman Tactical Batsuit masih menggunakan sistem standar McFarlane Toys. Kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman.
Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan, jadi bisa tekuk atas dan bawah. Bagian pundak bisa sedikit digerakkan ke depan dan ke belakang. Badan bisa miring kiri dan kanan. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Ada rotasi pada bagian badan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Untuk aksesoris memang tidak banyak. Kita hanya mendapatkan satu senjata dari Batman berupa batarang, yang bisa dipasang secara bergantian di tangan kanan atau tangan kirinya Batman. Berikut tahap demi tahap pemasangan aksesoris dan tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Dan beginilah tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Aksesoris selanjutnya berupa stand base hitam standar DC Multiverse yang berguna untuk membantu pos-pos dinamis dari figurnya, dan aksesoris yang terakhir berupa trading card yang menampilkan foto karakter di bagian depan dan informasi atau data file singkat dari karakter di bagian belakang. Seperti Cyborg, aksesorisnya memang tidak banyak, tapi tetap bisa memberikan kesan. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, secara kesimpulan menurut saya, Batman Tactical Batsuit versi memakai goggle ini keren banget. Pahatan kepalanya berhasil merekam tampilan Ben Affleck dengan baik. Secara postur yang tampak besar sangat mirip dengan tampilannya di film Justice League versi Snyder Cut. Tapi sayang, banyak detail warna yang dilewatkan dari figur ini seperti warna pada belt buckle, 3 sirip di gauntlet, warna bingkai pada goggle, dan masih banyak lagi. Sayang banget. Tapi buat para penggemar Batfleck, figur ini tetap menjadi figur Batman yang layak untuk dikoleksi. Batman terus mengubah perlengkapannya karena ia tahu bahwa tantangan selalu berubah. Apa yang berhasil kemarin belum tentu berhasil hari ini. Dalam kehidupan nyata pun demikian. Orang yang mampu bertahan bukan selalu yang paling kuat, tetapi mereka yang mau belajar, beradaptasi, dan berkembang ketika keadaan berubah. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
Megageek.